apa yang saya lakukan tolong didukung supaya semua jalan yang baik untuk memasuki tahun politik ini. Saya mengantarkan tahun politik ini dengan netralitas, tidak memilih salah satu siapapun di sini untuk menjadi bakal calon pilkada atau siapa menjadi pejabat bupati atau bupatinya. Tapi tentu kehadiran saya adalah bagaimana menjaga keamanan ketertiban memasuki tahun pemilu dan bagaimana menganggarkan pemilu itu anggarannya ada untuk pilkada serta itu disiapkan. Termasuk kami menjaga supaya kemiskinan ekstrim, termasuk juga dengan stunting, termasuk juga dengan reformasi birokrasi kita jalankan. Banyak hal menjadi hambatan dan kendala sama kami juga, karena memang tidak mudah ternyata untuk mengelola pemerintahan. Tentu perlu perbaikan-perbaikan ke depan. Saya sebagai orang pusat data di sini banyak hal yang harus diperbaiki. Ya, dalam perbaikan itu pun saya melihat ada yang perlu kita lakukan secara regulasi supaya memang itu aturan jadi kuat. Termasuk beberapa perda-perda yang kami ajukan itu supaya ada perubahan untuk peningkatan PAD, termasuk kami punya BUD bisa untuk mengelola sehingga investasi buat daerah ini bisa maju berkembang. Kalau tidak daerah ini tidak akan maju. Mungkin ini sudah masuk tahun ke-24 ulang tahun Kabupaten Lembata ini. Ya, tetapi dan tahun 24 ini kalau kita tidak berubah untuk bekerja lebih maju ke depan lagi dengan perubahan terstruktur dalam sistem anggaran kita, pasti kita akan semakin lebih sulit karena tiap tahun kita harus membayar utang ya. Misalnya untuk PEN 32 miliar itu harus kita membayar, dan saya waktu ditempatkan di sini itu yang dititipkan, sekalipun kami Pemda harus ikat perut ya, banyak PPD kami juga yang banyak juga kegiatan kami potong untuk itu, termasuk juga kami membayar utang-utang masa lalu. Contoh misalnya puskesmas banyak yang bermasalah yang harus kami bayarkan, termasuk kegiatan-kegiatan tahun lalu DAK yang tidak terbayarkan Pak Agus, sehingga kami harus melakukan reposisi anggaran. Dan saya punya teman-teman juga, saya tahu bahwa di sini TPK sangat rendah sekali. Saya datang sini malah saya punya tungkirnya turun karena saya di Jakarta tidak dibayarkan, bayar saya cuma disiplin di Jakarta. Ya, tapi saya tidak merasa, tapi saya harus membantu menolong ASN di sini supaya tungkirnya menjadi lebih baik. Nah, untuk menjadi lebih baik itu tentu kita memperbaiki dari sisi pendapatan daerah, termasuk juga bisa pembangunan dilaksanakan di sini dengan baik dalam rangka kemiskinan ekstrim itu bisa keluar dari Kabupaten Lembata. Banyak hal yang sudah saya ke Jakarta untuk mencari kegiatan program sehingga dibantu di sini. Ya, memang kemarin itu beberapa kegiatan yang kami sudah bicarakan di tingkat pusat. Ya, mudah-mudahan kalau 2024 saya cuma sampai 1 tahun saja. Ya, di bulan Mei 2024. Tapi kalau saya bekerja baik, berarti saya dilanjutkan. Perpanjang sampai dengan bulan November untuk pilkada selanjutnya, pilkada serentak. Tapi kalau misalnya saya punya kinerjanya tidak bagus, mungkin yang diusulkan lain, mungkin orang lain yang datang di sini. Ya, karena itulah saya minta dukungan. Kalau misalnya apa yang saya lakukan masih kurang, saya mohon maaf, mungkin belum semampu yang bisa saya lakukan. Tapi sebagai orang yang mempunyai tanggung jawab ditugaskan di sini, saya berusaha apa yang saya lakukan. Ya, mulai dari diri saya membawa keluarga saya tinggal di sini, ya, supaya saya bekerja itu lebih fokus. Apa hubungannya kalau saya pergi keluar ke tempat lain, kalau istri dan anak saya tinggalkan di sini? Berarti saya anggap Lembata adalah rumah saya. Rumah saya di Jakarta tidak terurus, tidak ada yang urus. Yang urus di Jakarta supir saya yang urus. Rumah saya datang cuma kasih nyala lampu. Setelah itu dia balik lagi ke rumahnya, tapi saya di sini setiap saat di sini. Kalau saya pergi itu pasti ada sesuatu yang paling penting dan memang itu sangat bermanfaat untuk orang Lembata. Kalau enggak saya tidak akan tinggalkan Lembata karena Lembata ini sudah menjadi rumah kedua saya, tapi sekarang ternyata jadi rumah pertama saya. Karena ternyata rumah saya yang di Jakarta dinyalain cuma pada waktu sore hari, Pak, malam hari. Sekarang ini rumah saya di sini saya harus setiap hari. Ya, sehingga apa yang saya lakukan adalah pengabdian benar-benar untuk melayani di sini. Setiap waktu ke waktu saya ketemu tokoh agama, saya ketemu tokoh masyarakat. Bagaimana kita membuat supaya masyarakat ini terbebani dalam masalah-masalah kemiskinan ini bisa keluar dari situ. Karena kemiskinan di kita juga secara terstruktur